Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Zuhrinada dari kelas HKI 3A. Kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani, yang kedua, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, dan yang ketiga, peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah Nangro Aceh Darussalam. Yang pertama, sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani diambil dari jurnal yang berjudul Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani dirintis oleh Ertugrul serta pengikut-pengikutnya yang mengungsi ke dataran tinggi Asia Kecil. Di sana mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II atau Sultan Saljuk yang saat itu sedang melakukan peperangan melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangannya dan Sultan Alauddin memberikan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu mereka membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Hukum yang dipakai pada masa Turki Utsmani bukan hanya hukum fikih, tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan, yang kemudian hukum tersebut diberi nama dengan Irodah Saniyah. Ada pula hukum yang dibuat oleh menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan disebut dengan konon. Hukum konon berkembang dengan baik pada masa tersebut. Kelembagaan dalam bidang hukum dan peradilan. Kekuasaan sultan dalam bidang hukum dan peradilan berkaitan dengan urusan sipil, politik, militer, dan tata usaha negara. Oleh karena itu, kewenangannya dibagi menjadi dua, yaitu hukum syariah dan hukum non-syariah. Adapun hukum material yang digunakan pada masa ini ialah hukum-hukum fikih dari mazhab Imam Abu Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di Kerajaan Turki Utsmani. Sedangkan hukum non-syariah bertugas untuk mencegah timbulnya kejahatan kriminal. Kelembagaan dalam bidang keagamaan. Yang dimaksud dalam bidang keagamaan ini adalah lembaga fatwa. Lembaga fatwa adalah tempat bertugasnya para mufti. Mufti yang diangkat oleh khalifah atau sultan, dan timbullah mufti yang diangkat resmi oleh negara. Fatwa yang diberikan oleh mufti dijadikan pegangan oleh negara. Dalam sistem kerajaan Turki Utsmani, mufti resmi diberi gelar Syekh al-Islam. Kewenangannya adalah mewakili khalifah atau sultan. Kelembagaan dalam bidang politik. Kelembagaan dalam bidang politik adalah melaksanakan tugas-tugas khalifah atau sultan dalam hal politik dan penyelenggaraan kenegaraan atau tugas-tugas duniawinya. Pejabatnya yang diangkat oleh khalifah disebut Sadr al-A'dan, yang dalam bahasa Turki Utsmani disebut dengan Sadrazam. Pejabat ini mengepalai kementerian-kementerian yang ada dalam bidang-bidang penyelenggaraan negara. Karena itu, Sadrazam berarti Perdana Menteri. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, yang diambil dalam jurnal yang berjudul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Prakolonial. Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Nusantara. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Buddha, berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Nusantara sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad ke-16 dan 17-an. Yang pertama, peradilan Islam Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Islam mencatat Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tercatat Malikus Saleh adalah raja yang menduduki tahta. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa beragama Islam dengan kerajaannya yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka, dari Pasai inilah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri.
Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh Keucik. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada Ule Balang, pengadilan tingkat kedua. Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bandara, dan fakih atau ulama. Pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di kerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Maurah Pupok, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa. Apabila terbukti melanggar hukum Islam, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Yang kedua, peradilan Islam Kesultanan Mataram. Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu. Pada masa Sultan Agung memerintah, hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk ini adalah kisos, satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya. Kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah bugoh atau pemberontakan. Dengan munculnya Mataram menjadi Kesultanan Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam peradilan peradaban. Namun, setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, maka kemudian peradilan pradata yang ada diubah menjadi Peradilan Surambi, dan lembaga ini tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Ketua pengadilan meskipun pada prinsipnya di tangan sultan, tetapi dalam pelaksanaannya berada di tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama di lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Peradilan Surambi. Meski terjadi perubahan nama dari Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi, namun wewenang kekuasaannya masih tetap seperti Peradilan Pradata. Yang ketiga, Peradilan Islam Kesultanan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang pertama, dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin Keucik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Yang kedua, apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang kedua, yakni Olo Balang. Yang ketiga, bila pada tingkat Olo Balang tidak dianggap dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sagi. Yang keempat, seandainya keputusan Panglima Sagi tidak memuaskan, masih dapat mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang terdiri anggotanya Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bandara, dan fakih atau ulama. Yang keempat, Peradilan Islam Kesultanan Banjar. Pengadilan agama yang berlaku di masyarakat Banjar saat itu diputuskan melalui musyawarah sultan dan para ulama. Begitu pula masalah ibadah menjadi wewenang pengadilan agama. Selain itu, adanya Undang-Undang Sultan Adam yang terdiri dari 31 pasal yang berisi tentang hukum Islam, hukum acara peradilan Islam, hukum agraria, hukum fiskal, hukum pidana, hukum perdagangan, dan lain-lain menjadi 34
bukti lainnya. Karena siapakah yang menyidang seandainya terjadi pelanggaran? Tentunya pengadilan agama. Yang kelima, peradilan Islam di Priangan. Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh 7 orang menteri yang mewakili 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang itu diputuskan menurut Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ke dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam. Di Cirebon atau Priangan terdapat 3 bentuk peradilan. Yang pertama, peradilan agama, yang kedua, peradilan Drigama, dan yang ketiga, peradilan Cilaga. Kompetensi peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. Yang keenam, peradilan agama Islam di Banten. Di Banten, pengadilan disusun menurut pengertian Islam, karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi sebagai hakim tunggal. Pengadilan yang pernah ada dan berjalan berdasar pada hukum Hindu sebagai bentukan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Di waktu Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, sudah tidak nampak lagi bekas-bekasnya sedikitpun. Pada abad ke-17, di Banten hanya ada satu macam pengadilan, yaitu yang dipimpin oleh Qadhi sebagai hakim tunggal. Yang terakhir, peradilan agama Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo, kemudian disusul oleh Kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Dan berbagai ragam pengadilan itu menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintah kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan parewasara atau pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan parewa adik atau pejabat adik yang sebelum datangnya Islam telah ada, atau pengadilan tingkat 2. Pembahasan yang terakhir mengenai peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah Nanggro Aceh Darussalam, yang diambil dari jurnal berjudul Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya. Islam memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Kerajaan ini menyediakan jabatan Syekh al-Islam untuk pemimpin keagamaan tertinggi masyarakat Aceh. Para pengelana barat menyebut memegang jabatan ini Uskup Agung Aceh. Ulama yang tercatat pernah memegang jabatan ini antara lain Syam al-Din al-Samatrani, Nur al-Din al-Raniri, Syaf al-Rijal, dan Abdul al-Rauf al-Singkili. Hukum Islam juga diterapkan di Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menyediakan jurisdiksi khusus bagi penerapan hukum Islam yang diawasi oleh seorang qadhi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadi, pemegang jabatan ini di Aceh harus dilihat dari 2 sudut pandang. Di satu sisi, ia adalah seorang ulama yang otoritasnya independen dari penguasa. Di sisi yang lain, ia adalah seorang pejabat negara yang diberi kekuasaan oleh raja. Dilihat dari perspektif ini, ia tidak memiliki posisi yang otonom atau independen dari penguasa. Ini berarti otoritas qadhi tidaklah mutlak. Ia memang diberi otoritas oleh raja untuk memberikan putusan dalam soal-soal hukum. Namun raja pun memiliki wewenang untuk memberikan putusan dalam bidang yang sama. Kemudian perubahan dari pengadilan agama ke Mahkamah Syariah.
Dalam pandangan para ulama Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA, identitas Islam Aceh telah terkontaminasi akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Dampaknya terasa tidak hanya pada problem-problem ekonomi atau sosiopolitik yang menghantui Aceh, tapi juga dalam masalah agama. Solusi terhadap krisis multidimensional ini menurut HUDA adalah legislasi syariah Islam bagi rakyat Aceh. Pada bulan Maret 2003, Pengadilan Agama di Nangro Aceh Darussalam dikonversi menjadi Mahkamah Syariah. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 11/2003 dan UU Nangro Aceh Darussalam nomor 18/2001 yang kemudian diatur oleh Konun nomor 10/2002. Jumlah mahkamah syariah yang diresmikan di Aceh bulan itu ada 20. Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Ali Syah Abu Bakar, syariat Islam yang akan diterapkan di Aceh tetap berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Prospek hukum Islam dan mahkamah syariah di Nangro Aceh Darussalam. Mengamati peranan hukum Islam di Nangro Aceh Darussalam, mau tidak mau akan muncul kesan bahwa pemerintah daerah berusaha menerapkan peraturan yang terlalu banyak dan mendetail tentang berbagai persoalan. Dalam pandangan tradisional tentang syariah masih tetap bertahan dalam proses penetapan perda-perda di Aceh. Akibatnya, syariah Islam sebagaimana yang dibangun lewat Konun dan Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam nyaris tidak dapat diterapkan. Persoalannya adalah bahwa perda atau konun yang ditetapkan di Nangro Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni privat dari yang bersifat publik, antara soal yang memang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.